pengangkatan P3K hasil seleksi tahun 2019. Kemudian yang kedua persiapan dan pengembangan tahun 2021. Yang ketiga adalah formasi guru dalam seleksi CPNS. Izin ini untuk yang pertama bagi kalian bahwa progres pengangkatan P3K hasil seleksi tahun 2019 dapat kami sampaikan bahwa pada tanggal 28 September 2020, alhamdulillah Presiden telah menetapkan Presiden nomor 98 tahun 2020 tentang gaji dan tunjangan P3K. Di mana secara intinya Bapak Ibu sekalian bahwa P3K berhak menerima gaji dan tunjangan antara lain tunjangan pangan, tunjangan kerja, tunjangan jabatan struktural, tunjangan jabatan fungsional, dan tunjangan lain. Besarnya tunjangan disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tunjangan bagi PNS. Yang kedua, pemberian gaji dan tunjangan bagi P3K pusat dibebankan pada APBN dan bagi P3K daerah dibebankan pada APBD. Sebagai tindak lanjut keluarnya Perpres 98 tahun 2020, Kementerian PAN-RB juga Bapak Menteri PAN-RB juga telah mengeluarkan beberapa peraturan Menteri PAN-RB yang terkait dengan itu, sudah kami undangkan. Yang pertama adalah Peraturan Menteri PAN-RB nomor 70 tahun 2020 tentang masa hubungan perjanjian kerja pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, yang pada intinya mengatur bahwa masa hubungan kerjanya adalah 1 tahun sampai dengan 5 tahun. Dan setelah itu dapat diperpanjang untuk masa berikutnya. Yang kedua adalah Peraturan Menteri PAN-RB nomor 71 tahun 2020 tentang pemberian kuasa pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Ini hanya mengatur bahwa selain PPK, pejabat-pejabat eselon 1 yang terkait dengan kepegawaian ataupun eselon 2 yang terkait dengan kepegawaian itu bisa diberikan kuasa untuk mengangkat pegawai. Kemudian yang ketiga, Peraturan Menteri PAN-RB nomor 72 tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Menteri PAN-RB nomor 2 tahun 2019 tentang pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk guru, dosen, tenaga kesehatan, dan penyuluh pertanian. Permen PAN-RB nomor 72 ini merupakan Permenpan yang khusus dilakukan untuk mengangkat mereka yang telah lulus seleksi pada tahun 2019. Jadi pada waktu itu atas dasar Permenpan 2 tahun 2019 mereka melakukan seleksi, kemudian kelanjutan pengangkatannya, maka kita menerbitkan Permen 2. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, bahwa selanjutnya Kementerian PAN-RB juga telah menetapkan penetapan kebutuhan ataupun formasi untuk mereka yang lulus tahun 2019 tersebut sejumlah 310 pemerintah daerah dan keputusan Menteri terkait satu instansi pusat yakni Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang telah melakukan seleksi untuk dosen dan perguruan tinggi di dosen dan tenaga pendidikan di perguruan tinggi negeri baru. Putusan atau formasi ini yang kemudian menjadi dasar di pemberkasan atau penetapan NIP P3K di BKN. Jadi seluruh formasi sudah kami tetapkan pada tahun 2020 sejumlah 370 Pemda dan 1 instansi. Ini adalah situasi sekalian bahwa yang sudah ditetapkan formasinya sejumlah 50.530 formasi. Terdiri atas guru 34.117 formasi, kemudian tenaga pendidikan 1.471 formasi, dosen 1.383 formasi, penyuluh pertanian 11.590 formasi, dan tenaga kesehatan 1.769 formasi. Perlu kami sampaikan di sini bahwa pada intinya tadinya yang lulus pada tahun 2019 yang lulus passing grade adalah sejumlah 51.293 peserta. Jadi terdapat selisih 763 peserta yang tidak ditetapkan formasinya. Hal ini disebabkan karena beberapa hal. Yang pertama karena meninggal sejumlah 50, mengundurkan diri sejumlah 25, kemudian pensiun sejumlah 9, kemudian lulus CPNS 18, dan tidak memenuhi persyaratan 120, dan tidak diusulkan oleh instansi sejumlah 541. Jadi terdapat 763 selisih peserta yang tidak dapat ditetapkan formasinya. Selanjutnya terkait dengan pokok bahasan yang kedua,
persiapan dan perkembangan seleksi guru P3K tahun 2021 dapat kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, bahwa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan selaku jabatan fungsional guru pada tahun anggaran 2021 merencanakan melakukan rekrutmen P3K untuk tenaga guru. Dengan jalur P3K, maka persyaratan usia pelamar dari 20 tahun sampai dengan 1 tahun sebelum batas usia pensiun pada jabatan yang dilamar, yakni untuk guru sebelum sampai dengan umur 59 tahun. Yang ketiga, sampai dengan akhir Agustus 2020, jadi waktu itu formasi juga sudah kita buka dari awal tahun 2020, namun demikian sampai dengan akhir Agustus 2020, baru 174.077 formasi guru P3K yang telah diusulkan oleh pemerintah daerah. Oleh karena itu, pengajuan usulan untuk formasi guru P3K kemudian kita perpanjang lagi sampai dengan 31 Desember 2020. Bersama dengan itu, telah pula dilakukan sosialisasi kepada seluruh Pemda oleh Kemendikbud bersama dengan Kementerian RB, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, dan Badan Kepegawaian Negara. Selanjutnya, setelah ditutup pada 31 Desember 2020, jadi pengajuan formasi guru P3K yang sudah kita perpanjang kemarin, itu sudah kita tutup pada 31 Desember 2020. Sampai dengan saat ini terdapat 407 secara resmi mengajukan usulan formasi guru P3K dengan jumlah total usulan sebanyak 489.664. Sekali lagi, yang telah mengajukan secara resmi sebanyak 407 Pemda dengan jumlah total usulan 489.664. Di samping itu, dapat 58 Pemda lainnya yang berkomitmen untuk segera melengkapi dokumen pengusulan dengan jumlah potensi usulan sejumlah 64.262. Ini 58 Pemda ini kami harapkan bisa secepatnya. Mudah-mudahan dalam 1-2 hari ini bisa ini, karena sebetulnya secara resmi data sistem sudah tutup di 31 Desember 2020, hanya barangkali beberapa Pemda yang belum melengkapi terkait dokumen usulan, misalnya tanda tangan PPK-nya yang belum ada dan seterusnya. Kemudian yang kelima, Menteri PAN-RB akan memverifikasi dan menetapkan formasi berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja, serta juga mempertimbangkan data Dapodik Kemendikbud sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi secara intens nanti akan kami verifikasi dan validasi, termasuk dengan melibatkan teman-teman dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dan formasi tersebut direncanakan akan ditetapkan pada Maret 2021 secepatnya. Formasi akan ditetapkan pada 2021. Yang keenam, saat ini kami dalam proses finalisasi perancangan sistem penerimaan, soal ujian kompetensi, dan sistem seleksi yang melibatkan Kementerian PAN-RB, Kemendikbud, BKN, BPKP, BSSN, dan BPT. Yang terakhir, bahwa Kementerian PAN-RB akan menetapkan peraturan Menpan-RB sebagai dasar hukum pelaksanaan. Paling cepat, peraturan Menteri PAN-RB ini adalah bulan Maret 2021 setelah berbagai macam data dan berbagai macam soal dan berbagai macam sistem seleksi sudah bisa kita rampungkan. Itu terkait dengan kebijakan seleksi guru di 2020. Selanjutnya kami sampaikan secara singkat usulan yang tadi sudah kami sampaikan juga, bahwa terdapat 3 kelompok status usulan. Pertama, usulan resmi sudah lengkap, dan usulan belum lengkap, dan yang ketiga, beberapa instansi yang belum atau tidak usul. Jadi, usulan resmi sudah lengkap, itu ada 28 provinsi dan 379 kabupaten kota, dengan jumlah total usulan 489.664. Usulan yang belum lengkap dan akan segera dilengkapi ada 1 provinsi, 57 kabupaten kota, dengan jumlah total usulan 64.262. Sedangkan yang belum atau tidak usul sama sekali terdapat 5 provinsi dan 72 kabupaten kota dengan jumlah instansi sebanyak 77. Ini terkait dengan rekapitulasi secara detail usulan guru yang telah masuk 18 Januari 2021.
Baik, Pak Ibu sekalian yang kami hormati, selanjutnya interupsi Pak Ketua, interupsi sebentar. Mohon izin Pak Ketua, tolong bisa disampaikan provinsi-provinsi mana yang belum mengusulkan dan yang belum lengkap usulannya, sehingga karena kami semua dari dapil masing-masing, dari provinsi, dari wilayah masing-masing, sehingga kami tahu juga. Terima kasih. Iya. Persilakan. Nanti kami sampaikan Bapak untuk ini. Kebetulan kami belum masukkan ke slide ini terkait provinsi saja yang ada, nanti akan kami sampaikan. Kemudian yang ketiga terkait dengan formasi guru dalam seleksi CPNS. Ini ada beberapa arahan dari pimpinan. Yang pertama bahwa keputusan pemerintah untuk merekrut 1 juta guru dengan skema P3K pada tahun 2021 merupakan upaya jangka pendek pemerintah. Rencana ini disamping untuk menyelesaikan kekurangan tenaga guru yang selama ini diisi oleh tenaga honorer, juga memberikan kesempatan bagi mereka yang berusia di atas 35 tahun untuk memperoleh kepastian status kepegawaiannya. Rencana ini juga sudah dikaji seawal tahun 2020 bersama dengan Kemendikbud, Kementerian Keuangan, Kemendagri, dan KN. Yang kedua, kepastian jangka pendek tersebut bukan berarti menghentikan secara total pengadaan guru melalui skema CPNS. Pengadaan guru dengan skema CPNS tetap diperlukan untuk menjamin keberlanjutan program dan kualitas pendidikan yang hanya dilakukan dalam jangka panjang. Yang ketiga, bahwa kami menyadari akan peran strategis guru dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Karena itu, dalam proses perencanaan kebutuhan dan pengadaan, Kementerian PAN-RB selalu berkoordinasi dengan Kemendikbud sebagai instansi pembina jabatan fungsional guru. Demikian pula dalam hal menentukan komposisi yang ideal antara jumlah guru P3K dan PNS. Keputusan menentukan komposisi ideal guru P3K dan PNS tidak menjadi kewenangan Kementerian PAN-RB semata, karena keputusan dimaksud harus memperoleh pertimbangan atau rekomendasi dari instansi pembina, dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Demikian Bapak untuk isu yang ketiga, jawaban dari kami. Terima kasih dan sekaligus